Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Alyas dari kelas DKVC angkatan 2023, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Desain yang diampu oleh Bapak Dosen Dian Cahyadi, SDS NDS. Adapun pertanyaannya yaitu, metodologi desain adalah pendekatan sistematis dan terstruktur dalam merencanakan, merancang, dan mengembangkan produk, layanan, atau pengalaman yang memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, sehingga dengan memahami konsep dasar metodologi desain ini, desainer dapat menerapkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam merancang solusi yang efektif dan inovatif bagi pengguna. Selanjutnya, menurut saya, dalam mempelajari materi dari pertemuan ini ada 3 pengalaman penting sebagai mahasiswa yang saya dapatkan. Yang pertama, menerapkan pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah. Dengan menerapkan cara yang sistematis dan terstruktur ini, kami terlatih untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih dalam suatu masalah, sehingga kami dapat menemukan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Yang kedua, melatih kreativitas dan inovasi. Kami juga terlatih untuk berpikir secara kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dari pengguna dengan cara-cara baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, yang terakhir, meningkatkan kemampuan komunikasi dalam berkolaborasi. Di samping itu semua, kami mendapatkan pengalaman untuk bekerja dalam tim, diskusi terkait masalah yang harus diselesaikan, hingga akhirnya mempresentasikan konsep desain yang telah dirancang kepada audiens. Nah, 2 metode yang menurut saya penting untuk dikuasai oleh desainer adalah metode analisis pengguna dan metode pengembangan konsep desain. Mengapa 2 metode tersebut penting? Yang pertama, metode analisis pengguna dulu. Menurut saya, metode analisis pengguna itu penting dikuasai untuk memahami permasalahan yang dihadapi pengguna, sehingga desainer dapat mencari solusi yang tepat dan efektif untuk memecahkan masalah tersebut dalam konteks desain. Selanjutnya, metode pengembangan konsep desain. Metode ini penting dikuasai untuk mengembangkan rancangan ide dari desainer, sehingga klien dapat menguji konsep, fungsi, dan pengalaman pengguna yang ditawarkan dari desainer kepada klien, baik dalam bentuk sketsa, prototipe, maupun desain visual dan presentasi. Menurut saya, mempelajari berbagai metode dalam metodologi desain dapat membantu keterampilan desain seseorang dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses desain dan penyusunan ide-ide kreatif, meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi terhadap data untuk menemukan solusi, dan pengalaman dalam pembelajaran berbasis individu maupun berbasis tim. Perbedaan berpikir kreatif atau creative thinking dan berpikir desain atau design thinking ini cukup signifikan. Meskipun begitu, 2 metode ini dapat terikat erat satu sama lain. Berpikir desain atau design thinking adalah metode yang berfokus kepada pemecahan masalah yang dihadapi pengguna, sehingga akhirnya dapat menghasilkan solusi yang fungsional, praktis, dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan berpikir kreatif atau creative thinking adalah metode yang berfokus pada generasi ide dan konsep baru yang bertujuan untuk merangsang imajinasi, menciptakan gagasan yang unik, serta mengembangkan solusi yang orisinil. Nah, kedua konsep ini sangat penting dikuasai karena dengan memahami kedua konsep ini, desainer dapat meningkatkan kualitas desain mereka. Sehingga
Desainer dapat menggabungkan kedua metode tersebut sebagai contoh. Berpikir desain digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pengguna, sedangkan berpikir kreatif digunakan untuk menghasilkan ide atau konsep yang menginspirasi. Menurut saya, dengan mempelajari metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain, seperti penerapan konsep pembukaan pikiran dengan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam, sehingga dapat menghasilkan berbagai ide kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kemudian, penerapan user-centric atau fokus kepada pengguna terhadap konsep desain sehingga dapat menciptakan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna, serta keterampilan dalam menghasilkan ide-ide atau konsep-konsep yang inovatif dan tidak biasa untuk memecahkan masalah yang dihadapi pengguna. Peran ideation dalam pengembangan konsep desain adalah untuk menghasilkan, mengembangkan, dan mengeksplorasi sebanyak mungkin ide dan konsep untuk memenuhi solusi yang kreatif dan inovatif terhadap sebuah masalah. Ideation sendiri dapat membantu mengatasi tantangan dan merancang solusi kreatif, karena pada tahap inilah desainer mengumpulkan inspirasi dan menghasilkan ide-ide dan konsep baru untuk menciptakan solusi sehingga dapat memenuhi dan memecahkan masalah yang dihadapi. Pengalaman saya dalam menerapkan ideation terhadap proyek yang diberikan sangat berharga. Terutama salah satu teknik ideation yang paling sering kami lakukan yaitu brainstorming. Sehingga pengembangan ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi lebih luas dan beragam. Ideation kami terapkan setelah melakukan analisis pengguna terkait permasalahan yang dihadapi. Setelah mengumpulkan data dan observasi, kami melakukan metode ideation ini untuk menghasilkan ide-ide yang akan menjadi solusi terhadap masalah yang ada. Penerapan teknik ideation yang dapat saya terapkan kepada tim saya yaitu teknik brainstorming dan teknik scamper. Serta teknik sketsa dan prototyping pada tahap pengembangannya. Oke, mungkin sekian video penjelasan dari saya terkait soal dari ujian tengah semester mata kuliah metodologi desain ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.